Nah ini nih, kalau andaikan ada yang dengar ini ya, daripada teman-teman saya dari PKS, kalau pas lagi dibully dan kita memang sudah tahu, ya walaupun mungkin kita nggak merasa salah ya, tapi kalau kita tahu kita salah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita pun nggak merasa kita salah, tapi perasaan umat itu kita harus tahu, nggak boleh fail. Kita tuh boleh fail dalam menentukan satu keputusan, tapi kita nggak boleh fail untuk tahu perasaan umat tuh kayak apa. Contoh kayak gini ya, umat itu anggaplah kayak kayak cewek gitu kan, kayak perempuan, kayak istri gitu kan ya. Jadi umat tuh anggaplah kayak istri. Nah, istri itu walaupun kita yang benar dan dia yang salah, kalaupun ya, walaupun sebenarnya banyakan kita yang salah sih gitu ya. Tapi kalaupun dia yang salah, kita yang benar, tapi kita pertama-tama bukan memperhatikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi perasaan dia tuh apa. Nah, jadi umat itu perasaannya sudah sedih, perasaan mereka tuh kecewa. Kenapa mereka bisa punya rasa kecewa? Kenapa mereka bisa punya rasa sedih? Sederhana, karena mereka sayang sama PKS. Karena mereka peduli dengan PKS, karena mereka berharap pada PKS. Dan ketika harapannya itu, atau misalnya, rasa cintanya itu, atau rasa sayangnya itu, ternyata ekspektasinya mereka itu mereka nggak dapat, ya mereka kecewa, mereka sedih, dan orang sedih ngomel, dan orang sedih kritik. Ada yang diem, ada yang kritik, ada yang marah-marah, ada yang tapi nggak ada yang nggak berbuat apapun. Ya, diem itu termasuk aktivitas gitu ya. Tapi pasti ada respons daripada orang-orang yang, kecewa gitu maksudnya. Nah, ketika umat ini kecewa, mereka lampiaskan kepada akun PKS, kepada kemudian ngomong kayak gini, atau misalnya mereka lampiaskan kepada kader-kadernya, yang menurut saya kurang bijak adalah kader-kader PKS merespon dengan cara yang nggak bagus, gitu kan ya, atau PKS merespon dengan cara yang nggak bagus. Apa responnya? Responnya denial pertama, yang kedua, "Kami juga nggak perlu kok suara Anda." Itu ada juga yang saya dengar seperti itu. Ada juga kemudian responnya yang kayak gitu tadi, malah dilaporkan secara hukum. Ini kan lucu, gitu kan ya. Contoh misalnya ya, ada orang bilang misalnya, "Felix sipit," misalnya, ya udah terima aja memang saya sipit. Ada yang bilang, "Felix belok," misalnya, apakah saya harus ngelaporin dia atas dasar fitnah? Terus apa gunanya? Eee, taruhlah gini ya, saya berusaha untuk mengambil hati umat, dan ada satu keputusan saya yang saya anggap benar ya, saya anggap benar keputusan itu. Tapi umat nggak suka, orang lain nggak suka. Terus masa saya harus laporin? Supaya umat tuh jadi suka sama saya, kan nggak jadi suka sama saya juga. Artinya ya nggak ada yang bisa kita lakukan sih dalam kondisi seperti ini. Makanya dalam kondisi seperti itu ya jawaban yang harusnya, ya, teman-teman PKS harusnya lebih bijak untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Jangan kemudian langsung kemudian dilapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustaminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kalau kita bicara tentang PKS, semenjak PKS meninggalkan Anies Baswedan dan semenjak PKS menyeberang dari oposisi ke kekuasaan, harus diakui kader-kadernya, rakyat pemilih PKS tampak oleh kita sangat-sangat kecewa. Harus kita akui sangat-sangat kecewa. Kekecewaan rakyat pertama karena PKS meninggalkan Anies Baswedan. Kekecewaan kedua karena PKS pindah dari garis perjuangan rakyat, dari oposisi kepada garis kekuasaan, ke lingkaran penguasa. Yang mengecewakan rakyat bukan
kepindahan posisi PKS dari barisan oposisi ke barisan kekuasaan karena PKS kemarin ini memenangkan Pilpres. Tetapi karena PKS begitu kalah calonnya di Pilpres, dia pindah menyeberang ke pemenang Pilpres. Rakyat menjadi kecewa kepada PKS karena PKS dilihat oleh rakyat seperti ingin menumpang di biduk hilir. Ingin menumpang di kemenangan orang lain. Tetapi ketika rakyat, ketika pemilihnya mengkritiknya, memprotesnya, kesal kepadanya, bukannya dia maklumi kekesalan hati, kesedihan hati, bahkan kemarahan dari pemilihnya itu, dari konstituennya itu. Dia sikapi dengan sikap yang tambah meremuk redamkan lagi hati pemilihnya, hati konstituennya yang sudah terluka berdarah-darah oleh sikapnya itu. Ada yang dikatakannya, kami selama ini partai PKS tidak ada dapat kotel etek dari Anies. Waduh, betapa menyemilunya hati kader PKS yang mendukung Anies mendengarkan ucapan tokoh PKS ini. Kalau memang tidak merasa ada kotel eteknya, ada manfaatnya sedikit pun Anies terhadap PKS, tapi tolonglah jangan disebutkan ke publik. Menyemilu, pedih, tambah sakit jadinya hati warga PKS yang mendukung Anies Baswedan gara-gara ucapan tokoh PKS yang seperti ini. Apalagi dengan pembicaraan yang seperti ini. Kami juga nggak perlu kok suara Anda. Itu ada juga yang saya dengar seperti itu. Waduh, tambah sakit lagi. Makanya apa yang dikatakan oleh Felix Tso, tokoh Islam yang cerdas ini, sebaiknya PKS tidak bersikap begitu. Sebaiknya PKS memaklumi kesedihan hati, kekecewaan kadernya. Walaupun dia menganggap sikap yang diambilnya melangkah atau pindah ke penguasa itu menurutnya benar. Walaupun benar menurutnya. Apalagi sampai melaporkan si pengkritiknya ke pihak berwajib. Waduh, menyakitkan sekali. Menyakitkan sekali. Sebab kalaulah elit-elit PKS ini menyadari mereka itu mendapatkan jabatan anggota DPR. Karena siapa? Karena pemilihnya. Mereka itu sekarang ini mau penguasa, pemenang Pilpres menerimanya bergabung. Karena dia punya suara. Karena dia punya kursi. Kursinya itu siapa yang memberi? Karena siapa dapatnya kursi itu? Karena rakyat yang memilihnya. Karena konstituennya. Coba kalau tidak ada kursinya, tidak ada pemilihnya, apakah pihak penguasa akan mencoba merayunya untuk mengambilnya, untuk mendekatinya? Tidak mungkin. Contoh sekarang ini banyak. Partai P3 contohnya. Kapan kita sekarang ini mendengar P3 ditawar, dirayu untuk masuk ke kabinet, untuk bergabung dengan penguasa? Tak ada kan? Kenapa? Karena dia tidak punya kursi. Kenapa tidak punya kursi? Karena tidak dipilih rakyat. Karena ditinggalkan konstituennya. Coba nanti pada pemilu 2029.
Kalau PKS nanti tidak punya kursi di parlemen, coba kita buktikan nanti. Apakah PKS nanti akan dirayu-rayu juga oleh penguasa, oleh pemenang pilpres untuk bergabung? Tidak mungkin. Jadi kasarnya sahabat BN, elit-elit PKS ini agaknya perlu menyadari. Mereka jadi anggota DPR, dapat gaji, bisa beli jam tangan yang mahal, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kenapa? Karena pemilihnya, karena konstituennya, karena rakyat yang kecewa kepadanya itu. Karena itu, pakai cincin gede, pakai arloji mahal, pakai baju bagus, pakai mobil mewah. Kenapa? Karena pemilihnya. Pemilihnya dapat apa? Waduh. Dapat kita bayangkan apa yang dapat oleh pemilih. Apa? Apakah pemilih digaji oleh anggota DPR? Tidak. Tidak digaji. Sahabat BN, khusus untuk PKS ini. PKS ini pemilihnya, simpatisannya, kader-kadernya di akar rumput betul-betul ikhlas. Betul-betul bersih hatinya untuk memilih elit-elitnya, mendudukkan elit-elitnya di kursi empuknya, di DPR, di ruang ber-AC, di DPRD, di eksekutif, apakah sebagai menteri, apakah sebagai komisaris, apa sebagai gubernur, bupati, wali kota. Dia ikhlas. Saya sendiri sudah berpengalaman sahabat BN. Saya pernah maju dari PKS sebagai peserta pilkada. Saya sudah pernah maju di tingkat kabupaten. Ada satu cerita ini, saya ingin ceritakan kepada sahabat BN. Ketika saya maju pilkada di sebuah kabupaten di kampung saya dulu tahun 2015, saya maju dari PKS. Di saat masa kampanye, istri saya ke pasar membeli ikan di pasar. Pergi ke pasar ikan, ke los ikan membeli ikan. Sampai di sana, ketika dia berbelanja kepada seorang penjual ikan, laki-laki, umurnya antara 20 sampai 25 tahun, masih muda. Begitu istri saya selesai membeli ikan, ketika ikan akan dibawanya, tunggu sebentar bu, tunggu sebentar bu. Katanya, apa? Bu, diambilnya dari bawah, dari bawah alas ikannya itu ada plastik, diambilnya dari sana sebuah stiker, bu, ini pilihan kita nanti ya bu. Dilihat oleh istri saya, foto suaminya, foto saya dengan pasangan saya. Waduh, menangis istri saya saat itu juga. Waduh, ini suami saya. Waduh, suami ibu ya. Saya tidak tahu apa artinya ini. Keikhlasan simpatisan kader pemilih PKS ini benar-benar keikhlasan yang sangat ikhlas, yang tidak menginginkan pamrih sama sekali. Oh, dia memilih saya karena dia tahu saya dekat dengan saya, besok dijanjikan jabatan, saya beri uang. Tidak, baginya tidak perlu dia itu. Yang penting baginya, kalau dicalonkan oleh PKS, dia berusaha berjuang untuk memilihnya. Apakah di legislatif maupun di eksekutif. Ini saya sendiri yang merasakannya sahabat BN. Saya sendiri. Tidak tahu dia bahwa ini istri saya, istri calon dalam pilkada yang dia dukung. Tetapi dia berjuang sambil menjual ikan untuk memenangkan calon yang
diusung dan didukung oleh PKS. Begitu ikhlasnya. Apakah para elit juga seikhlas itu? Sahabat BN. Jadi kita tentu mengetuk hati para elit-elit PKS. Janganlah terdorong emosi, marah kepada kadernya yang mengkritiknya, tersinggung oleh kadernya yang mengkritiknya ketika PKS meninggalkan Anies, ketika PKS pindah ke koalisi yang menurut kader PKS di sana ada dinasti politik, di sana banyak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga kadernya marah, kesal, sedih. Betapa hancurnya hati kader ini ketika para elitnya ini membalas balik dengan sangat menyakitkan sekali. Inikah yang namanya istiqomah? Sahabat BN. Sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.